Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin memperkenalkan diri, nama saya Mila Sari dengan NPM 2213046030. Saya dari kelas 4A, Prodi Pendidikan Bahasa Lampung. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah psikolinguistik dengan menjelaskan tokoh psikolinguistik yang bernama Steven Pinker. Selamat menyaksikan. Biografi Steven Pinker. Pinker lahir di Montreal, Quebec pada tahun 1954 dari keluarga Yahudi sekuler kelas menengah di komunitas berbahasa Inggris. Kakek neneknya berimigrasi ke Kanada dari Polandia dan Rumania pada tahun 1926 dan memiliki pabrik dasi kecil di Montreal. Ayahnya Harry bekerja di trade estate dan seorang pengacara. Ibunya Roslyn awalnya adalah seorang ibu rumah tangga, namun kemudian menjadi seorang konselor dan wakil kepala sekolah di sebuah sekolah menengah. Dalam wawancara, Pinker menggambarkan ibunya seorang sangat intelektual dan seorang pembaca yang intens mengetahui segalanya. Saudara laki-lakinya, Robert, bekerja untuk pemerintah Kanada selama beberapa dekade sebagai administrator dan analisis kebijakan, sedangkan saudara perempuannya adalah Susan Pinker, adalah seorang psikolog dan penulis yang menulis The Sexual Paradox dan The Felix Effect. Susan juga komunis The Wall Street Journal. Selanjutnya adalah Pinker lulus dari Dawson College pada tahun 1973. Ia lulus dari McGill University pada tahun 1976 dengan gelar Bachelor of Arts di bidang psikologi. Kemudian melakukan studi doktoral di bidang psikologi eksperimental di Universitas Harvard di bawah bimbingan Stephen Collison. Menerima gelar PhD pada tahun 1979, ia melakukan penelitian di Massachusetts Institute Teknologi selama 1 tahun. Kemudian menjadi profesor Harvard dan kemudian Universitas Stanford. Selanjutnya adalah dari tahun 1982 hingga 2003, Pinker mengajar di Departemen Ilmu Otak dan Kognitif di MIT. Menjadi salah satu direktur pusat kognitif pada tahun 1985 sampai 1994 dan akhirnya menjadi direktur pusat ilmu saraf kognitif pada tahun 1994 sampai 1999. Mengambil cuti panjang selama 1 tahun di Universitas California Santa Barbara pada tahun 1995 sampai 1996. Sejak tahun 2003, ia menjabat sebagai profesor psikologi keluarga John Stein di Harvard dan antara tahun 2008 sampai 2013, ia juga menyandang gelar Profesor Harvard College sebagai pengakuan dan dedikasinya dalam mengajar. Saat ini ia memberikan kuliah sebagai profesor tamu di New College of Humanities, sebuah perguruan tinggi swasta di London. Pinker menikah dengan Nancy Eckhoff pada tahun 1980 dan mereka bercerai pada tahun 1992. Dia menikah lagi pada tahun 1995 dan bercerai lagi. Istri ketiganya yang dinikahinya pada tahun 2007 adalah novelis dan filsuf Rebecca Goldstein. Ia memiliki 2 putri tiri, novelis Yael Goldstein Love and penyair Daniel Blau. Pinker mengadopsi ateisme pada usia 13 tahun. Tetapi pada berbagai waktu ia menjadi Yahudi budaya yang serius. Pinker adalah seseorang yang rajin bersepeda. Selanjutnya adalah sejarah Pinker. Pinker adalah profesor psikolog dari keluarga John Stein di Universitas Harvard. Ia mengkhususkan diri dalam kognisi visual dan linguistik perkembangan, dan topik eksperimentalnya mencakup citra mental,
pengenalan bentuk, perhatian visual, keteraturan dan ketidakteraturan dalam bahasa, dasar saraf kata-kata dan kata bahasa, dan perkembangan bahasa masa kanak-kanak. Topik eksperimental lain yang ia kerjakan adalah psikologi, kerjasama dan komunikasi, termasuk emosional, eufemisme, sindiran, dan bagaimana orang menggunakan pengetahuan umum secara istilah seni yang berarti pemahaman bersama, di mana dua orang atau lebih mengetahui sesuatu, pengetahuan agar pihak lain mengetahui bahwa pihak lain mengetahui bahwa mereka mengetahui, dan seterusnya. Selanjutnya adalah sejarah psikolinguistik menurut Steven Pinker. Dalam psikolinguistik, Pinker menjadi terkenal di awal karirnya karena mempromosikan teori pembelajaran komputasi sebagai cara untuk memahami pemerolehan bahasa pada anak-anak. Dia menulis tinjauan tutorial di lapangan diikuti oleh 2 buku yang mengemukakan teorinya sendiri tentang pemerolehan bahasa, dan serangkaian eksperimen tentang bagaimana anak-anak memperoleh konstruksi pasif, datif, dan lokatif. Buku-buku tersebut adalah Language Learnability dan Language Development pada tahun 1984. Dalam kata-kata, Pinker menguraikan teori tentang bagaimana anak-anak memperoleh kata-kata dan struktur tata bahasa dari bahasa ibu mereka, dan Learnability dan Cognition, The Acquisition and Argument Structure pada tahun 1989. Dalam kata-kata, Pinker fokus pada satu aspek dari proses ini, kemampuan untuk menggunakan berbagai jenis kata kerja dalam kalimat yang sesuai, seperti kata kerja intransitif, kata kerja transitif, dan kata kerja yang menggunakan kombinasi pelengkap dari objek tidak langsung yang berbeda. Ia kemudian berfokus pada 2 jenis kata kerja yang menggambarkan apa yang dianggapnya sebagai proses yang diperlukan untuk bahasa manusia mengambil seluruh dari kata ingatan, seperti bentuk masa lalu, kata kerja yang tidak beraturan membawa, yaitu membawa, dan menggunakan aturan untuk menggabungkan bagian dari kata seperti bentuk lampau, dan kata kerja beraturan seperti berjalan, yaitu berjalan. Selanjutnya adalah Pinker adalah seorang penulis. Pinker adalah seorang penulis 9 buku untuk halayak umum. The Linguist in Street pada tahun 1994, How the Mind Works 1997, Words and Rules 2000, The Blank Slate 2002, dan The Stuff of Talk pada tahun 2007 menjelaskan aspek-aspek psikolinguistik dan ilmu kognitif, dan mencakup kisah-kisahnya. Penelitiannya sendiri menyatakan bahwa bahasa adalah perilaku bawaan yang dibentuk dan seleksi alam yang disesuaikan dengan kebutuhan komunikasi kita. Pinker The Sense of Style 2014 adalah panduan gaya berorientasi bahasa umum. Buku Pinker The Better Angles of Our Nature 2011 berpendapat bahwa kekerasan dalam masyarakat manusia secara umum telah menurun seiring berjalannya waktu, dan mengidentifikasi secara 6 tren utama dan 5 kekuatan sejarah dari penurunan ini. Yang paling penting adalah revolusi kemanusiaan yang dibawa oleh pencerahan dan pengembangan akal budi yang terkait dengannya. Enlightenment Now pada tahun 2018 lebih berargumen bahwa kondisi manusia secara umum telah membaik sepanjang sejarah karena alasannya sains humanisme. Hakikat dan pentingnya nalar juga dibahas dalam buku berikutnya. Rasionalitas, apa artinya, mengapa, dampak langka, mengapa itu penting, pada tahun 2021. Buku-buku yang diterbitkan Pinker adalah Kemampuan Belajar
Anak dan perkembangan bahasa pada tahun 1984, kognisi visual 1985, kognisi dan simbol 1988, kemampuan belajar dan kognisi akuasi struktur argumen 1989, semantik leksikal dan konseptual 1992, naluri bahasa bagaimana pikiran menciptakan bahasa 1994, bagaimana pikiran bekerja 1997, kata dan aturan bahasa bahan bahasa 1999, The Blank Slate menayangkan modern terhadap sifat manusia 2002, penulisan sains dan alam Amerika terbaik, editor dan penulis pendahuluan 2004, Kumarah Sari dari How the Mean Words 2005, Inti Pemikiran Bahasa sebagai Jenderal Sifat Manusia 2007, 7 kata yang tidak bisa Anda ucapkan di televisi 2008, Malaikat Terbaik dalam Sifat Kita, Mengapa Kekerasan Menurun 2011, Bahasa Kognisi dan Sifat Manusia, artikel pilihan 2013, The Sense of Style, Panduan Orang Berpikir dalam Menulis di abad 21. Pada tanggal 30 September 2014, Pencerahan Sekarang, Kasus Nalar, Sains Humanisme dan Kemajuan. Pada tanggal 13 Februari 2018, Rasionalitas, Apa Arti, Mengapa Dampak Langka, Mengapa Penting. Pada tahun 28 September 2021. Selanjutnya adalah Steven Pinker menyatakan bahwa psikolinguistik juga memperhatikan aspek sosial yang dalam penggunaan bahasa. Pinker berargumen bahwa manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain, sehingga kemampuan bahasa juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Bagaimana bahasa bekerja? Yaitu dengan cara sistem kombinatorial tak terbatas. Untuk memulainya, kami akan menjelaskan unsur-unsur bahasa manusia yang membuatnya rumit dan tepat. Pinker menulis tentang sistem kombinatorial tak terbatas, mekanisme bahasa dan pemrosesan informasi di otak. Yang pertama adalah kombinatorial tak terbatas. Sistem kombinatorial tak terbatas karakteristik yang memungkinkan kita mengubah sejumlah bunyi bahasa menjadi kalimat tak terbatas berdasarkan seperangkat aturan tata bahasa yang disebut sintaksis. Ini cerdik karena memungkinkan ekspresi kreatif tanpa akhir berdasarkan sekumpulan dari dasar yang relatif kecil. Unsur-unsur sistem meliputi fonem, morfem, kata, dan frasa. Semuanya bersifat universal dalam bahasa manusia. Fonem adalah salah satu ujaran terkecil. Ia adalah bunyi individu dalam suatu bahasa yang menciptakan perbedaan makna. Pinker menjelaskan bahwa kita menggabungkan fonem menjadi morfem yang merupakan unit bahasa terkecil yang bermakna kata dasar. Kemudian kita dapat menggabungkan kata menjadi frasa dan frasa menjadi kalimat yang sangat kompleks. Selanjutnya adalah mekanisme bahasa. Pinker menulis bahwa agar manusia dapat berbicara 6 bagian tubuh yang berbeda harus berkoordinasi secara fisik, yaitu laring, langit-langit lunak, badan lidah, ujar lidah, akar lidah, dan bibir. Setiap fonem mewakili figurasi tertentu dari bagian tubuh tersebut. Yang menambah kerumitan ini adalah kita sering kali menghilangkan fonem-fonem yang menggabungkan demi kenyamanan saat berbicara, sebuah proses yang disebut koartikulasi. Jika ada kesenjangan yang jelas antara kata ketika kita berbicara, jadi seorang menafsirkan ucapan, otak secara terus-menerus mengurai masukan audio, memisahkan menjadi kata-kata tertentu. Yang terakhir adalah pemrosesan informasi di otak.
pemrosesan informasi di otak. Pinker menjelaskan untuk memproses ucapan, manusia tidak hanya memilih kata-kata individual tetapi juga mengurai kata-kata tersebut menjadi frase benda, frase kerja, dan frase preposisi. Kita secara logis menghubungkan frasa tersebut menggunakan ingatan jangka pendek kita untuk melacak beberapa frasa dan menafsirkan arti yang paling memungkinkan dari setiap kata seiring berjalannya waktu. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikolinguistik menurut Pinker adalah bahwa bahasa merupakan hasil dari evolusi biologis manusia yang dipengaruhi oleh struktur pikiran manusia. Pinker juga menekankan pentingnya pemahaman tentang aspek kognitif, neurobiologis, dan sosial dalam memahami bahasa manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tokoh psikolinguistik yang bernama Steven Pinker. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.